Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Spirited Away yang rilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang terjebak di dalam dunia lain, di mana dunia lain itu terdapat makhluk-makhluk aneh dan berbagai macam roh. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang bernama Chihiro bersama dengan orang tuanya sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka. Saat dalam perjalanan, ayah Chihiro memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang belum pernah mereka lalui. Keputusan ini berhasil membuat mereka bertiga tersesat dan menemukan sebuah terowongan kecil yang tidak bisa dilalui oleh sebuah mobil. Orang tua Chihiro yang penasaran dengan terowongan itu memutuskan untuk memasukinya dengan cara berjalan kaki. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil melewati terowongan itu dan menemukan sebuah kedai yang menyediakan berbagai macam makanan lezat. Namun kedai itu terlihat tidak ada penghuninya, sehingga orang tua Chihiro memutuskan untuk memakan makanan itu dan berniat membayarnya saat pemilik kedai datang. Sedangkan Chihiro memutuskan untuk pergi mengelilingi tempat itu dan meninggalkan kedua orang tuanya yang sedang makan dengan sangat lahap. Saat Chihiro sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah tempat permandian air panas yang sangat besar. Ketika Chihiro akan mendekati tempat permandian air panas itu, tiba-tiba saja muncul seorang bocah laki-laki yang bernama Haku. Haku langsung menyuruh Chihiro pergi dan memperingati Chihiro untuk meninggalkan tempat itu sebelum hari mulai gelap. Chihiro yang mendengar hal itu sangat ketakutan dan langsung berusaha mencari kedua orang tuanya yang sedang makan di sebuah kedai. Namun anehnya kedua orang tuanya kini telah berubah menjadi babi yang sangat rakus. Tidak hanya itu, di tempat itu juga tiba-tiba muncul berbagai macam roh-roh yang sedang berlalu lalang. Chihiro yang sangat ketakutan memutuskan untuk berusaha keluar dari tempat itu. Namun sayangnya tempat itu kini telah dikelilingi sebuah lautan besar sehingga Chihiro terjebak di dalam tempat itu. Tak lama tubuh Chihiro terlihat tembus pandang seperti roh yang ada di sana. Dan tentunya hal ini membuat Chihiro sangat ketakutan. Saat Chihiro mulai pasrah dengan keadaannya, tiba-tiba saja datang Haku dan menjelaskan jika orang tua Chihiro menjadi seekor babi karena telah lancang memakan makanan yang ada di tempat itu. Sedangkan Chihiro menjadi tembus pandang seperti roh karena tidak mau makan makanan yang ada pada tempat itu. Jadi Haku memberikan makanan untuk dimakan Chihiro, di mana makanan itu tidak akan membuat Chihiro menjadi babi dan menyelamatkan Chihiro agar tidak menjadi roh selamanya. Haku menjelaskan jika kini Chihiro telah terjebak di dalam dunia roh dan secara otomatis kini Chihiro hanya bisa tinggal di tempat itu. Namun masalahnya orang-orang yang tinggal di dunia roh harus bekerja di permandian air panas milik Yubaba. Hal ini karena jika ada yang tinggal di dunia roh dan tidak bekerja maka orang itu akan berubah menjadi seekor babi. Haku menyarankan agar Chihiro pergi ke dalam permandian air panas untuk menemui seorang kakek tua berbentuk laba-laba bernama Kamaji. Haku menjelaskan jika Kamaji dapat memberikan Chihiro pekerjaan agar dirinya tidak berubah menjadi seekor babi. Chihiro pun menurutinya dan pergi ke ruangan Kamaji yang ada di ruang bawah tanah permandian air panas tersebut. Sesampainya di sana, Kamaji menjelaskan jika Chihiro mau bekerja di sana, maka Chihiro harus mendapatkan persetujuan dari pemilik permandian air panas itu yaitu Yubaba. Kamaji pun akhirnya menyarankan agar Chihiro pergi ke ruangan Yubaba yang ada di lantai paling atas pada permandian air panas itu. Sesampainya di sana, Chihiro langsung memohon kepada Yubaba agar dirinya diberikan pekerjaan karena dirinya tidak mau berubah menjadi seekor babi. Yubaba menolak hal itu karena Chihiro terlihat sangat lemah dan terlihat tidak bisa bekerja dengan baik. Chihiro yang tidak punya pilihan lain terus memohon kepada Yubaba, sehingga membuat Yubaba luluh dan mengizinkan Chihiro bekerja di permandian air panas miliknya.
Yubaba juga mengingatkan Chihiro agar bekerja dengan sebaik-baiknya, karena jika Chihiro melakukan kesalahan satu kali saja, maka Yubaba tidak segan-segan merubah Chihiro menjadi seekor babi. Yubaba pun memberikan surat perjanjian untuk ditandatangani oleh Chihiro, sebagai tanda jika Chihiro telah setuju dengan semua peraturan yang ada di permandian air panas itu. Chihiro yang tidak punya pilihan lain dengan sangat terpaksa menyetujui perjanjian itu dan berniat mencari cara untuk merubah kembali orang tuanya menjadi manusia dan keluar dari tempat itu. Di sini kita diperlihatkan jika Yubaba mengambil nama dari Chihiro dan merubahnya menjadi Sen. Yubaba menjelaskan jika lambat laun Chihiro akan melupakan nama aslinya dan akan sepenuhnya menjadi Sen dan kekal di dunia roh. Tak lama datang orang kepercayaan dari Yubaba yang tidak lain tidak bukan adalah Haku. Tentu hal ini membuat Chihiro sangat kaget. Namun terlihat jika Haku berusaha menutupi pertemuan mereka berdua dari Yubaba. Esoknya kita diperlihatkan Chihiro dan para pegawai yang ada di sana mulai bekerja untuk membersihkan permandian air panas. Saat Chihiro sedang membersihkan permandian air panas, dirinya bertemu dengan sesosok roh yang wajahnya terlihat sangat datar bernama Kaonashi. Chihiro yang melihat Kaonashi kehujanan di luar permandian mempersilahkan Kaonashi untuk masuk ke dalam permandian air panas itu. Kaonashi pun masuk ke dalam permandian itu dan di sini terlihat jika Kaonashi memiliki kemampuan untuk menghilang. Setelah beberapa saat muncullah roh sungai yang ingin membersihkan tubuhnya yang dipenuhi dengan lumpur yang sangat bau. Chihiro dan beberapa pegawai yang ada di sana secara bersama-sama berusaha untuk membersihkan tubuh dari roh sungai tersebut. Akhirnya tubuh roh sungai itu pun bersih dan terlihat sangat puas dengan pelayanan dari permandian air panas itu. Setelah bekerja seharian, akhirnya Chihiro pun tidur bersama dengan para pegawai wanita di sebuah kamar. Paginya kita diperlihatkan jika Chihiro bangun kesiangan dan terlihat jika para pegawai wanita telah meninggalkan Chihiro sendirian di dalam kamar. Saat Chihiro sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja datang seekor naga yang terluka karena diserang oleh segerombolan burung yang terbuat dari kertas. Chihiro pun langsung berusaha menolong naga itu dan yang ternyata naga itu adalah Haku. Lanjut part 2 ya.